Gharib al-hadis merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni gharib dan al-hadis. Secara etimologi, gharib berasal dari kata gharibun yang berarti asing, atau al-ba'idu an watanihi, yakni jauh dari tempat tinggalnya. Seseorang yang berada jauh dari tempat tinggalnya, maka ia dikatakan orang yang asing. Imam Abu Sulaiman dalam kitab Al-Hadis wa Al-Muhadisun, beliau berkata, asing dalam perkataan ialah jauh dari pemahaman, seperti halnya seseorang jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan secara terminologi dalam konteks ilmu hadis ialah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli, di antaranya Al-Suyuti dalam kitabnya menjelaskan gharib al-hadis ialah sesuatu yang terjadi dalam redaksi matan hadis dari lafal yang ambigu, yang jauh dari pemahaman karena kurang penggunaannya. Muhammad Abu Zahwa dalam kitabnya menerangkan bahwa gharib al-hadis ialah sesuatu yang terjadi dalam redaksi hadis, yakni berupa kalimat yang ambigu, yang jauh dari pemahaman karena kurang penggunaannya. Al-Mubarak Ibnu Al-Athir dalam muqaddimah kitab Al-Nihayahnya menjelaskan, gharib al-hadis ialah lafal yang khas, yakni sesuatu yang di dalamnya terdapat lafal-lafal lughawiyah, kata-kata asing, samar, ambigu, dan tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali mereka, yaitu orang-orang yang sudah menekuninya, menafsirkannya, serta telah menghafalkannya. Oleh sebab itu, perhatian untuk mengetahui lafal-lafal khas ini sangatlah penting. Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, bahwa yang menjadi objek kajian dalam gharib al-hadis yakni matan, bukanlah sanad. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gharib al-hadis adalah lafal-lafal yang terdapat dalam matan hadis yang dikenal dan dipahami maknanya, sebab jarang digunakan dalam percakapan. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang terlahir dari bangsa Arab, tepatnya dari kaum Quraisy. Sedari bayi, beliau sudah terdidik dengan budi pekerti yang baik dan penggunaan bahasa yang fasih, sehingga saat dewasa ia sudah terbiasa dengan tutur kata nan lembut dan sangat fasih bahasanya. Ketika beliau berbincang-bincang dengan kabilah-kabilah di kalangan orang Arab yang berbeda lisannya, mereka bisa memahami apa yang disabdakan oleh beliau. Begitupun dengan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalaupun ada yang mereka tidak mengerti, niscaya mereka akan menanyakan langsung kepada Nabi, sehingga segala urusan dapat sampai pada kebenarannya. Sebelum banyaknya berbagai penaklukan negeri-negeri, lisan orang masih murni dengan bahasa Arab asli yang tidak tercampur dengan bahasa-bahasa asing. Namun setelah banyaknya orang ajam luar Arab yang masuk Islam dan seringnya mengunjungi kota tersebut, maka di saat itulah terjadi percampuran. Namun hal itu masih bisa dihadapi. Ketika ada seseorang yang tidak mengerti tentang istilah dalam sabda Nabi, maka mereka akan menanyakan langsung kepada sahabat senior. Hingga berkembang zaman baru, di mana lisan orang Arab sudah mulai bercampur dengan orang-orang ajam luar Arab. Masa ini dikenal dengan masa yang juga tergolong baik karena sangat dekat dengan masa Nabi. Akan tetapi pada masa ini mulai berkembang berbagai permasalahan. Salah satunya adalah perpecahan di kalangan kaum muslimin sehingga dapat memicu peperangan sesama saudara. Tidak sedikit dari orang-orang Islam yang memilih hijrah dari kota tersebut karena berbagai alasan. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya perkembangan bahasa baru, di mana bahasa Arab yang dulunya sangat fasih, namun kini mereka sudah mulai sulit untuk memahami bahasa-bahasa Arab yang terlampau, yang jarang digunakan dalam kesehariannya. Akibatnya bahasa tersebut terasa asing. Hal ini terus berlangsung sampai pada masa tabi'ut tabi'in seperti Sufyan ats-Tsauri dan Syu'bah bin Hajjaj. Mereka ini tergolong para imam mutaakhirin. Pada masa ini mereka sudah mulai sibuk membicarakan keghariban lafal-lafal hadis Nabi. Kemudian pada masa berikutnya, yakni sekitar abad ketiga Hijriah, barulah muncul beberapa ulama yang mulai menyusun sebuah ilmu yang berkaitan dengan gharib al-hadis. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang makna kata asing dalam sebuah hadis. Lalu ia mengatakan, tanyakanlah kepada yang ahli tentang gharib al-hadis, karena saya tidak suka berbicara tentang hadis Rasulullah hanya berdasarkan perkiraan. Adapun salah satu contoh pengaplikasian syarah hadis pada abad ke-7 yaitu dengan menggunakan pendekatan kebahasaan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka lakukan hal-hal itu, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali karena hak Islam. Dan bohong atau jujur, Allah yang akan membalas mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat dua kata untuk memahami hadis di atas, yaitu kata amiru dan uqatila. Kata amiru merupakan fi'il madi yang berbentuk majhul, yang artinya diperintahkan atau tuntutan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata uqatila merupakan bentuk fi'il mudhari yang artinya memerangi. Jadi dapat dipahami bahwa perintah memerangi manusia pada hadis di atas adalah setelah adanya aksi dari orang-orang musyrik. Secara bahasa, makna perintah adalah wajib sehingga hal itu merupakan kewajiban. Sedangkan kata annas pada hadis tersebut memiliki arti bahwa yang diperangi bukanlah semua orang, namun hanya untuk orang yang dikhususkan, yaitu orang-orang yang tidak mengucapkan syahadat yang memerangi orang Islam.